Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 7 tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sel sebagian unit struktural dan fungsional kehidupan. Hierarki biologi atau struktur kehidupan adalah tingkatan atau urutan unit-unit penyusun makhluk hidup. Struktur kehidupan dimulai dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem, organisme, dan ekosistem. Struktur kehidupan yang dimulai dari atom-atom, penyusunan molekul yang berukuran mikro, hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks tersebut dengan biosfer. Berikut struktur organisasi kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi sendiri, memproses energi, tumbuhan berkembang tanggap terhadap lingkungan, dan melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun dari dua jenis sel yang berbeda. Kedua jenis sel tersebut tersusun atas sel prokariotik dan eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya kingdom Monera, bakteri, dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik, sedang protista, fungsi lantai, dan animalia memiliki sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokaryote. Pro berarti sebelum, karyote berarti nukleus. Sel prokaryotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak dibungkus membran. Inti sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel memiliki inti sel dan dibungkus dengan membran inti. Sel prokaryotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Sel prokaryotik lebih sederhana strukturnya daripada sel eukaryotik karena tidak memiliki organel yang terbungkus membran, dan batas sel adalah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan berupa kapsul luar yang mirip jeli. Sebagai bakteri memiliki flagella, organel pergerakan, pilih struktur pelekatan atau kudanya yang menonjol pelekatan. Berikut struktur bakteri prokaryotik. Dalam tubuh makhluk hidup, sel memiliki peranan penting. Sel-sel akan menyusun tubuh melalui pengorganisasian yang sistematis. Apabila kamu ingin mengamati sel tumbuhan atau hewan, tidak bisa langsung dengan mata, melainkan harus menggunakan mikroskop. Sel adalah suatu unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat penyusun sel organel. Namun organel tidak bisa disebut sebagai unit terkecil kehidupan karena organel tidak mampu hidup mandiri, sedangkan makhluk hidup bersel uniseluler, dapat hidup sendiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidup, energi, mineral, dan sebagainya. Sel berukuran mikroskopis, namun ada sel yang berukuran mikroskopis besar bisa dilihat langsung oleh mata, seperti telur burung unta dan sel saraf zarafah yang memiliki panjang lebih dari 1 mili. Berikut kisaran ukuran setiap makhluk hidup. Bisa dilihat di gambar. Ukuran 1 cm dan sebagainya. Jadikan pada hewan dan tumbuhan, setiap sel memiliki ukuran yang bervariasi yang mencerminkan fungsi sel tersebut. Pada organisme bersel satu, semua fungsi kehidupan dilakukan oleh sel itu sendiri. Namun pada organisme bersel banyak,
Seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri, setiap sel tergantung pada sel lain. Bekerja sama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidup. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan struktur sama akan berkelompok menjadi membentuk jaringan. Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan seperti jaringan pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar dan daun, dan pembuluh Tavis phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Hewan dan manusia memiliki banyak jaring seperti jaring epitel, otot, tulang rawan, dan jaringan saraf dan sebagainya. Organ pada hewan dan tumbuhan. Ketika pengamatan jaringan tubuh, kita perlu memotong salah satu bagian tumbuhan. Misalnya daun dipotong sesuai kebutuhan, kemudian diamati dengan mikroskop untuk mengetahui jaringan dari daun tersebut. Di dalam daun memiliki banyak jaringan. Kumpulan dari banyak jaringan yang berbeda akan membentuk satuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Organ akan bekerja sama dengan organ-organ lain dan membentuk sistem organ. Sistem organ dan organisme. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat beberapa sistem organ. Pada makhluk hidup multiseluler seperti manusia, antar sistem organ saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi. Sistem organ tersebut kemudian membentuk organisme, yaitu satu jenis makhluk hidup atau individu, yaitu manusia. Berikut contoh sistem organ pada manusia. Sistem organ dan organisasi. Baik, inilah penjelasan tentang bab 7 tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.